Saya akan selalu mencari orang malas untuk pekerjaan yang sulit, karena dia akan mencari cara yang lebih mudah untuk menyelesaikannya. Bill Gates. Saya McDani. Selamat menonton. Jika kita tarik waktu ke belakang dan melihat dari perspektif lain, kita akan menemukan fakta unik, yaitu karena orang malaslah yang paling berjasa dalam kemajuan zaman hingga era sekarang. Kita bisa mengenal sepeda karena sepeda dibuat oleh orang yang malas berjalan. Lift, eskalator, karena kita malas naik turun tangga. Speaker, karena kita malas teriak-teriak. Remote TV atau sejenisnya, karena orang malas bolak-balik. Hingga teknologi terbaru, face lock, karena kita malas mengetikkan password setiap kali kita membuka handphone, dan lain-lain. Jadi, malas itu tidak seburuk yang kita kira. Dan di video ini, kita akan mencoba melihat rasa malas lebih dari satu sudut pandang yang berbeda. Sehingga, kita yang memiliki rasa malas, bahkan malas sekali, kita bisa memanfaatkan rasa malas tersebut. Bukan dijadikan alasan atau batu penghalang untuk membuat diri kita lebih produktif. Dan dengan video ini, semoga kita bisa sadar bahwa rasa malas bukan musuh kita, tapi ketidakefektifan dan tidak teraturnya aktivitas kita yang jadi musuh sebenarnya. Malas dan rajin adalah sebuah hal yang saling berhubungan, karena malaslah biasanya inovasi dan motivasi itu tumbuh. Karena malaslah kita akan membuat dan menciptakan ide atau terobosan baru untuk menyelesaikan hal-hal yang kita tidak sukai. Di sini saya akan membuktikan bahwa ketidakefektifan, efisienan adalah musuh kita, dan itu menimbulkan rasa malas yang buruk. Jika kita orang yang malas lari pagi karena kita tidak kuat serta tidak sanggup bangun pagi, pergi ke lemari, ganti baju, ganti celana, pakai sepatu, dan lain-lain, kita bisa melakukan ini lebih sederhana. Semisal, jika kamu hendak tidur, simpanlah sepatu, baju, dan lain-lain di samping tempat tidurmu. Jadi, kamu tidak ada alasan lagi untuk tidak mau lari pagi karena malasnya kesana kesini ketika bangun pagi. Atau kalau perlu, pakailah baju dan celana lari di saat tidur. Jadi, ketika kamu bangun, kamu sudah siap untuk lari pagi. Jika ingin rajin membaca buku, letakkan buku-buku di tempat yang mudah dijangkau. Jika kamu ingin menurunkan berat badan, maka simpanlah makanan-makanan sehat di meja makanan kamu. Jika kamu ingin mengurangi bermain sosial media, simpanlah HP di tempat yang sulit dijangkau. Atau, jika aktivitasmu membutuhkan handphone, kamu bisa uninstall sosial media yang mengganggumu. Atau cara yang tidak terlalu ekstrim adalah berilah password HP kamu sepanjang dan serumit mungkin. Berilah juga password-password pada aplikasi-aplikasi yang sering kamu gunakan. Matikan notifikasi HP-mu, maka karena kamu orang pemalas, sedikit demi sedikit kamu akan merasa malas membuka HP dan kamu akan lebih produktif serta aktivitasmu akan menjadi lebih berkualitas. Buat kamu seorang perokok dan ingin berhenti merokok, buanglah korek api. Jadi ketika kamu mau merokok, kamu harus pinjam atau harus menyalakan kompor untuk hanya merokok satu batang saja. Maka sifat malasmu bisa membuatmu untuk berhenti merokok. Rumusnya adalah permudah hal-hal yang penting dan persulit hal-hal jelek, karena hal terburuk akan dihalau oleh rasa malasmu. Contoh lain lagi adalah, jika kamu bangun siang, maka waktumu lebih sedikit, dan pekerjaan atau aktivitasmu akan berantakan, stres, dan emosi melulu. Sebaliknya, jika kamu bangun pagi, maka pekerjaan atau aktivitasmu akan lebih santai. Sebaliknya, bangunlah pagi hari, maka pekerjaan atau aktivitasmu akan lebih santai,
dan kamu bisa rileks dan santai mengerjakannya. Kamu bisa santai dan bermalas-malasan terlebih dahulu jika kamu bangun lebih pagi. Karena studi membuktikan bahwa orang yang bangun pagi akan lebih bersemangat dan menghabiskan waktu lebih sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika kamu pemalas, buatlah pekerjaanmu dikerjakan lebih santai dan salah satunya dengan bangun pagi. Manfaat bangun pagi antara lain, kamu bisa lebih santai memulai harimu. Kamu bisa duduk-duduk, relaksasi, menarik nafas panjang, atau hanya sekedar diam dan bermalas-malasan. Itu lebih baik daripada kamu bangun siang. Targetkanlah bangun pagi terlebih dahulu. Tak apa kamu malas saat setelah bangun pagi. Kamu bisa selonjoran, main HP, beres-beres rumah, hingga main TikTok dan joget-joget sendiri gak jelas. Itu lebih baik daripada kamu bangun siang, mepet waktu dengan jam kerja, stres di jalan, macet, panas, bising, deadline menunggu, dan lain-lain. Dan perlu diingat satu hal lagi, bahwa setotalitasnya kamu mengerjakan suatu di jam gadang, itu akan lebih baik dan efektif jika kamu melakukannya di jam-jam pagi. Maka bangunlah 1-2 jam lebih pagi di waktu normalmu. Pagi adalah waktu terbaikmu untuk mendatangkan inspirasi, mendapatkan berita paling update, melakukan pencerahan, dan jika kamu seorang suami, kamu bisa bantu istrimu memasak atau pekerjaan rumah lainnya. Indah bukan? Jika kamu memenangkan pagi harimu dengan bangun pagi, maka kamu akan menjadi juara di hari tersebut. Maka bangunlah pagi, itu lebih penting. Jika kamu ingin memperbaiki kebiasaanmu, maka perbaikilah dengan bangun pagi. Jadi, jika malas adalah sifat dasarmu, maka jangan terlalu mempermasalahkannya, karena kita hanya perlu mengakalinya dan membuat rasa malas menjadi peluang besar. Saya McDani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.